Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nur Aryani SPD MPD dengan NIDN 0906099202. Saya saat ini berkiprah sebagai salah satu dosen program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar yang mengampu mata kuliah umum bahasa Inggris di semester 1 dengan bobot mata kuliah 2 SKS Teori. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah umum bahasa Inggris yang diajarkan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS. Untuk deskripsi mata kuliahnya, saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Inggris dalam lisan maupun tulisan dengan tata bahasa yang sesuai seperti penggunaan tense, verb, noun, adjective, dan sebagainya. Pada mata kuliah ini diharapkan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari serta lingkungan profesional, yang mana dalam pengajarannya menggunakan pembelajaran kooperatif. Perkuliahan dilaksanakan dengan cara blended learning. Penilaian dilakukan dengan cara tanya jawab dan tertulis. Untuk capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai dan memahami konsep teoretis bahasa Inggris secara umum dan konsep teoretis dan praktis bahasa Inggris secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bahasa Inggris ini, di mana memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya lagi, mampu melakukan perencanaan, pengelolaan implementasi, evaluasi, dan pengembangan bahasa Inggris sesuai dengan konteks dan perubahan zaman. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, setelah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris, para mahasiswa diharapkan mampu untuk menunjukkan dan menerapkan sikap ilmiah dan kritis dalam membahas tentang materi-materi dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu menguasai konsep dan materi meliputi reading comprehension, writing, listening, dan speaking, juga grammar atau tata bahasa, memiliki kemampuan bekerja sama dengan metode studi kasus atau case study, serta pembelajaran kolaboratif dalam konsep dasar bahasa Inggris untuk mengoptimalkan proses belajar, memiliki kemampuan mengaplikasikan konsep dasar bahasa Inggris sendiri dalam pendidikan Indonesia melalui pembelajaran kolaboratif. Nah, selanjutnya kita masuk pada inti dari video yang akan ditampilkan, yaitu materi pembelajarannya. Skimming. Skimming melibatkan penelusuran cepat melalui teks untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi dan menangkap informasi kunci tanpa membaca setiap kata atau kalimat dengan teliti. Scanning beda sedikit dari skimming, yaitu mencari informasi yang lebih spesifik dengan membaca cepat bagian teks tertentu. Dari materi ini adalah inferencing, penarikan kesimpulan, di mana informasi dikumpulkan secara tidak langsung yang disebutkan dalam teks. Selanjutnya, teks dan jenis-jenis dari reading comprehension itu sendiri ada descriptive text, narrative text, expository text, yaitu vocabulary enhancement yang mencakup konteks clues atau petunjuk konteks, word roots, prefixes, dan suffixes. Selanjutnya lagi adalah materi pengembangan keterampilan analisis, di mana ada dua teks. Maksud saya ada dua poin, yaitu analisis struktur teks dan mengidentifikasi gaya bahasa. Yang selanjutnya lagi dan yang terakhir adalah proyek pembacaan atau reading projects. Nah, ini agak berat sedikit, yaitu di mana mahasiswa nanti diharapkan mampu untuk lebih aktif dalam proyek membaca yang lebih kompleks, dan ini mencakup juga seperti book reviews dan reading journals. Kenapa saya bilang lebih kompleks? Karena para mahasiswa yang akan bergabung dalam sesi cuplikan video nanti ini memiliki kemampuan beginner atau masih pemula. Dan untuk sistem pembelajarannya, saya menggunakan synchronous atau tatap muka di kelas maupun asynchronous melalui Google Classroom.
Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan student-centered learning, memberikan bimbingan dan sumber daya yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri. Beberapa di antaranya ada role play and simulation, small group discussion, contextual learning, problem-based learning, dan cooperative learning. Dan untuk tanya jawab yang dilakukan sepanjang tatap muka dengan memberikan kesempatan para mahasiswa dalam memberikan pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka pahami, ada diskusi berbasis studi kasus ya, sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian mencari solusi secara efektif. Dan selanjutnya lagi ada sistem penilaian yang saya gunakan, di mana materi penilaian presentasi untuk penilaian tugas terstruktur, mulai dari tugas kelompok itu 35%, tugas individu 35%, UTS atau ujian tengah semester 10 semester, dan UAS ujian akhir semester 20%. Jadi total 100%. Demikian penjabaran singkat dari deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah umum bahasa Inggris program studi teknologi pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar. Untuk berikutnya akan tersajikan cuplikan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah umum bahasa Inggris dengan materi reading comprehension. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya nih hari? Baik. Ya, how are you? Fine. Another phrase selain fine. Kira-kira apa? Good. Good. Apa lagi? Kenapa hanya senyum-senyum? Oke. Ada yang mau bertanya? Any question? Baik, silakan. Ayo. Ada produk. Mengapa ada produk? Kira-kira ini yang saya paparkan di atas, bahasa apa yang bisa kalian lihat? Coba yang paling dekat dulu, yang di belakang tidak bisa lihat. Coba siapa? Lisa. Lisa bisa dilihat tidak? Baca bahasa apa yang ada terpampang dari ketiga produk? Bahasa apa? Bahasa Inggris. Nah coba Mutia. Mutia coba dilihat. Sofia coba dilihat. Sebentar Anwar ya. Coba bahasa apa itu? Bahasa Inggris. All of English language. Coba kalian baca. Siapa tadi namanya ya? Aku lupa. Sofia. Sofia Mutia. Oh ya maaf. Coba Mutia. Mutia, satu kalimat saja dari produk yang kamu pegang. Yang di belakang tolong perhatikan temannya ya. Comfort. Satu kata. Coba ada kalimat, dibuat kalimat. Comfort with flex soft. Flex soft. Oke. Coba Sofia. Skin. Oke. Skin apa? Skincare? Kulit. Saya belum tanya apa artinya. Coba skin kalimat selanjutnya lagi atau kata setelah skin application. Yang tadi adalah comfort with flex soft. Yang kamu siapa lagi namanya? Kenapa aku sangat lupa? Ya Mutia dan Sofia dan Lisa. Anwar mana? Mana produk yang dipegang Anwar? Anwar kenapa pegang HP? Anwar. Oke, kembali dulu ke siapa? Mutia. Nah, Mutia. Yang kamu pegang itu produk apa? Iya, earphone ya. Earphone. Yang tadi kalimat yang disebutkan oleh Mutia itu adalah comfort with flex soft. Selanjutnya untuk siapa? Sofia. Skin apa? Skincare? Bukan? Skin with apa tadi yang kalimat selanjutnya? Skin application. Terus untuk Lisa. Itu apa itu? Coba ada satu saja kata yang kamu bisa baca. Earl Grey. Earl Grey. Itu adalah merek apa kira-kira ini yang dipegang ada Lisa? Makanan. Makanan apa kira-kira? Ya udah. Kita tidak tahu ya makanan apa yang dipegang. Yang penting ini tidak beracun ya, anak-anak. Jadi selanjutnya itu yang Ibu perkenalkan. What I have introduced you adalah
bagaimana cara kalian membaca. Untuk dalam kehidupan sehari-hari saja. Ini adalah barang-barang yang kalian temukan, makanan, skincare, dan itu adalah earphone, ya. Oke. Dan begini, ketika kita membeli satu produk ya, atau ingin melihat-lihat di misalnya supermarket begitu, kita pasti ingin mencari tahu apa sih kelebihannya ini dari slogannya itu tadi. Apa tadi yang disebutkan oleh Mutia? Apa? Skincare ya, bukan ya? Oh, skincare Sofia. Oke, sorry. Apa? Flexsoft. Ada yang bisa tahu? Coba Anwar, apa kira-kira? Kenapa tatap-tatapan dengan Budi? Oke, sebentar ya Anwar ya. Anwar sepertinya punya jawaban tapi dia masih think about it. Oke, dia masih memikirkannya ya. Oke, kamu sendiri coba apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu melihat slogan itu. Coba tadi yang kamu bacakan ke teman-temannya itu adalah Comfort with Soft Flex. Coba apa artinya? Artinya itu kenyamanan dengan kelembutan yang fleksibel. Oke, kenyamanan. Kira-kira oke. Tidak ada yang mau kasih kata Iya. Ya. Jadi seperti ini. Kembali lagi ke materi kita. Jadi ibu secara tidak langsung akan menyebutkan tujuan pembelajaran pada saat kalian belajar. Tidak ibu sebutkan satu-satu supaya kalian bisa lebih masuk, lebih bisa untuk mengaplikasikannya nanti pada kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Untuk kalimat yang baru saja dicetuskan dari Mutia. Ketika kamu ingin membeli sebuah produk, kamu pasti akan melihat apa ini ya yang mempunyai kelebihan, keunggulan. Nah, tadi itu adalah comfort. Kalian pernah tidak? Familiar tidak? Dengan beberapa words atau beberapa kata seperti comfort. Kenyamanan, apa lagi? Oke, terus tadi skin application. Ada tidak lagi? Skin application. Yang terbayang dalam pikiranmu apa? Sofia. Aplikasi ke kulit. Apa yang kamu mau taruh ke kulitmu? Biar lembab ya. Oke, biar lembab dan awet muda. Oke. Apa yang kamu sebutkan, Nisa? Twinings. Oke. Sudah benar seperti itu bacanya Twinings? Twinings. Betul. Betul atau betul? Betul. Nah, betul. Jadi Twinings ini adalah merek makanan. Ya, khususnya ini adalah merek teh ya. Jadi begini. Ketika kalian masuk ke supermarket ya, tidak semuanya produk adalah produk Indonesia ya. Jadi ada produk dari luar. Beberapa itu mungkin kalian akan tertarik beli. Ya. You are interested to buy. What is this? Apa ini ya? Jadi ini salah satunya, Twinings, Earl Grey. Apa sih itu? Tapi ini hanya sekedar trivia atau informasi. Earl Grey itu adalah merek dari teh, jenis teh dari Twinings. Jadi ini kalau kita konsumsi katanya ya, begitu klaimnya, kita akan bisa awet muda katanya. Iya, katanya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian setelah keluar dari kelas ini membeli semua Twinings. Tidak usah ya. Semua produk punya klaim tersendiri. Jadi yang tadi masing-masing sudah ya. Nah, ini ada light and aromatic. Light. What is the meaning? Apa arti dari light? Cahaya. Aku mendengar suara bisik-bisik. Coba sedikit di volume up. Cahaya. Oke. Aromatik. Aroma ya. Jadi cahaya dan aroma. Nah, ini perhatikan baik-baik. Teh. Siapa tadi namanya? Ima. Oh iya, Ima. Ima. Oh, Ima. Nah, ini kata teman-temannya tadi ada light. Apa tadi artinya light? Cahaya. Cahaya. Light adalah cahaya. Saya mau beli teh, tapi apa sih maksudnya cahaya?
Nah, kira-kira apa kalian bertanya-tanya tidak? Dalam kata light ini ada tidak makna lain atau terjemahan yang lainnya? Selain cahaya. Lawan katanya berat apa? Ringan. Itu. Jadi light, untuk Sofia light adalah artinya apa tadi? Kenapa yang kutanya Sofia? Maimunah yang menjawab. Oke, tidak apa-apa ya, itu artinya Maimunah sangat interested terhadap produk yang akan Maimunah beli setelah kelas ini berakhir. Oke, jadi sudah ya, seperti itu pembukaan untuk kelas kita pada hari ini, di mana kalian akan mampu untuk mengartikan ketika kalian membaca. Jadi bukan hanya cahaya, tapi ringan dari satu kata itu, light. Light. Tolong ulangi setelah saya. Light. 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 Coba Budi, light. 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 Very good. Coba Sofia. Sofia. Light. Mutia. Light. Very good. Terus siapa lagi? Oh sudah. Nah, tolong kembalikan produknya Ibu. Terima kasih. Waktu sudah berjalan 5 menit. Waktu yang tadi Ibu berikan untuk kalian diskusikan terhadap produk yang kalian pegang masing-masing. Produknya Twinings, produknya apa itu tadi? Skin application apa? Ada mereknya. Coba dibaca. Pau Pau. Yang di belakang apa? Di produknya Mutia dan kawan-kawan. JBL. Oh, JBL. JBL. Ya, jadi next time ketika kalian menyebutkan J, itu bukan G. J. Bahasa Inggrisnya adalah J. JBL. JBL. Kalau yang G itu G. Itu baru dibaca G, ya. Oke. Tadi kalian berdiskusi tentang apa sih? Earphone. Earphone ya. Oke, earphone-nya. Coba saya mau dengar apa yang sudah kalian merasa ini kayaknya menjadi suatu keunggulan. Saya mau beli produk ini. Sofia, sama teman-temannya bertiga. Apa yang menjadi keunggulan yang kamu pilih bersama temanmu sehingga kamu milih produk ini? Scratches. Oh iya, scratches. Apa tadi artinya? Goresan. Goresan. Karena produk ini dia mampu memudarkan goresan atau scratches. Selanjutnya apa? Cracking. Cracking. Nah, bibir pecah-pecah. Dari kelompoknya Lisa, tadi yang disebutkan temannya itu adalah scratches. Jadi kelompoknya siapa? Sofia ini mau beli produknya ini untuk Lukas Papau untuk memudarkan goresan. Dan di kelompoknya Mutia, selain scratches apa tadi? Cracking. Cracking itu untuk memudarkan atau menyembuhkan, paling tidak bukan 100% ya, tapi setidaknya dia mengurangi bibir pecah-pecah. Entah biar bukan di bibir juga tidak apa-apa ya. Di mana saja yang pecah-pecah, kecuali bukan hati ya. Jangan. Ini tidak bisa menyembuhkan hati yang pecah. That's true. Budi apa tadi? Waterproof. Waterproof. Apa itu waterproof? Sofia? Anti air. Anti air. Thank you. Jadi jangan seperti ini tadi. Ketika kalian membeli produk, ada yang mengartikan light. Itu adalah cahaya saja. Tidak tepat. Dalam satu kata, berbagai makna. Selain cahaya apa tadi, ada yang masih ingat? Ringan. Jadi ini terasa ringan tehnya. Tidak berat, tidak bikin. Ketika kalian membaca, kalau kalian merasa aneh, kok artinya ini ya? Langsung cari. Biasanya kalian pakai apa sih kalau misalnya mau buka cari arti dari kata yang kalian tidak tahu bahasa Inggris? Google Translate. Bagaimana kalau kamu tidak punya kuota? Tenang, sekarang sudah ada offline kamus ya, offline dictionary yang kalian bisa unggah. Apa yang kalian lihat di atas itu adalah sebuah teks ya, reading comprehension yang pada kali ini kita masih dalam tahap beginner atau pemula ya. Jenny dan Kate ya, dia punya pembahasan bahwa mereka ini ceritanya ingin datang ke pesta,
tapi ya ada seseorang yang tidak jadi datang. Dan ceritanya si Mutia ini mau membacakan kepada kita semua satu paragraf pertama. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mutia. Hi Jenny, I cannot come to your party on Saturday. I'm very sorry. My sister is coming to visit me this weekend. She lives in Edinburgh and I don't see her very often. The last time I saw her was at Grace Mass. I'm sad because I want to see you and Katie and the party. Katie is always very busy. Can we have coffee next week? Tell me what day is good for you. Nah, ya, thank you ya Mutia. Ya, jadi tadi yang sudah dibacakan oleh teman kita Mutia, apa yang kalian bisa tangkap teman-teman yang lain? Ada tadi siapa namanya? Kate, benar. Dan siapa lagi? Iya, ada juga anggotanya Blackpink ya di sini ya. Oke. Jadi ceritanya Jenny sama Kate ini kenapa? What happened in the story? Ya, benar sekali. Mau ke party, mau ke pesta, tapi tidak jadi. Karena apa? Karena ada salah satunya yang sibuk. Ada yang busy, ya. Ada yang busy. Terus tadi di mana sih ini siapa tinggalnya si Jenny ini? Edinburgh. Jadi Jenny lives in Edinburgh. Jenny lives in Edinburgh. Nah, dia tinggal di sana. Terus setelah itu, apa yang ditawarkan oleh si Kate kepada Jenny? Coffee. Kemana dia? Ke Warkop Bundu? Bukan. Jadi dia ceritanya mau menawarkan kita minum kopi ya, artinya nongki-nongki ke next week atau pekan depan. Nah setelah itu, karena kalian juga sudah membaca ya, itu hanya sebagai paragraf yang akan dibacakan kepada teman-teman sekalian. Karena kita punya pertanyaan, beberapa pertanyaan. Jadi setelah kalian baca, pasti untuk mengecek kemampuan kalian, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nomor 1, itu Laura is not going to Jenny's party. Apakah true or false? True. 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 Mau true atau true, yang penting jadi begini, saya selipkan sedikit ya. Ketika kalian berbahasa Inggris, tidak apa-apa kalian menggabungkan dialek. Dialek itu apa? Ya, logat. Ya, benar sekali. Logat. Jadi bisa juga ya, seperti orang India. I'm very sad about that. Tidak apa-apa. Kalian bisa tahu tidak apa yang barusan saya bilang? I'm very sad about that. Apa yang saya bilang itu? Masih mengerti kan? Tapi dengan langgam, logat, dengan accent, dialect. Semua punya masing-masing ya. Jadi utamakan bahasa Indonesia. Prioritize Indonesian. Utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa sudah. Bahasa lokal. Lestarikan bahasa lokal. Preserve regional language. Dan yang terakhir, master foreign language. Kuasai bahasa bahasa asing. Foreign is bahasa asing. Dalam kasus atau kelas kita kali ini adalah bahasa Inggris. Oke, jadi jawabannya apa? False. Kenapa bisa false? Karena Laura. Kenapa bisa? Krik krik krik. Oke, kenapa bisa? Karena Laura ini selalu apa? Often itu apa? Sering atau selalu ya. Jadi di sini dikatakan Laura sees her sister very often, artinya dia selalu melihat saudara perempuannya, padahal tidak. Makanya kalian jawab false atau salah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah false karena di teksnya di sini
and I don't see her very often. Jadi dia jarang mengunjungi ya, jarang saling ketemuan. Oke, jadi seperti itu untuk reading comprehension-nya. Kalian sudah mengecek Google Classroom kalian masing-masing kan? Nah, ada teks atau tugas baru, kalian bisa cek di situ ya. Nah itu nanti semua yang Ibu jelaskan, yang kita tadi pelajari hari ini ada semuanya di Google Classroom. Kalau ingin kalian brainstorming lagi, kalian bisa lihat. Untuk siapa Maimunah nggak usah lihat HP-nya temannya, lihat sendiri HP-nya ya. Kamu punya HP sendiri kan? Oke. Ya sudah. Sebelum kita tutup sesi kali ini, kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja ke Google Classroom. Nah, di situ ada Ibu buatkan semacam platform supaya teman-teman kalian bisa melihat ya. Jadi sebentar ya, Ibu kasih waktu 1 jam setelah ini, 1 jam setelah kelas berakhir, kalian bisa taruh di drop your questions di platform tersebut ya. Jadi kita bisa menyimak jawaban dari pertanyaan itu. Oke, ya untuk kelas hari ini saya rasa sekian. Nanti selanjutnya setelah reading comprehension akan ada lagi pembahasan tentang artikel ya. Nah, jadi lebih advance atau lebih kompleks lagi daripada materi yang kita bahas pada siang ini. Oke, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Demikian gambaran kinerja pengajaran untuk mata kuliah umum bahasa Inggris pada program studi teknologi pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar. Saya Nur Ariandidi menyampaikan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2025 serta kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan dan kebijakan yang terus mendorong peningkatan kualitas dosen Indonesia. Ucapan terima kasih pula kepada rekan sejawat dosen dan seluruh mahasiswa S1 Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.